Hai, ketemu sama Ilham di sini di acara Review Custom. Nah, Review Custom ini adalah program baru dari Shoe Workshop yang ditujukan untuk teman-teman untuk mengenal dunia percustoman sepatu. Nah, hari ini tuh bakal spesial banget karena kita bakal bisa langsung ngobrol-ngobrol sama orang yang paham banget di bidangnya nih. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo dong kita masuk ke dalam. Ayo, let's go. Let's go. Nah, ini dia custom artis kita, Mas Aboy. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Saya dulu dong sebagai custom artis ke teman-teman workshop kita. Halo, Bu. Aduh, sehat-sehat? Sehat. Wah, mantap sekali. Masih gimana nih? Sehat juga dong, Oke, pastinya. keren. Wah, pastinya nih udah siap buat sharing-sharing sama teman-teman workshop dong. Siap. Ada pusing tapi oke. Pusing-pusing tapi oke ya, aman Oke, ya. aman. Oke, kalau kayak gitu sebelum kita masuk ke inti acaranya nih, kita bakal liatin dulu sepatu before di custom. Nah, setuju dong untuk Setuju. liatin itu? Yuk, teman-teman kita lihat dulu sepatu before-nya. Oke, Mas Abu, kita masuk ke segmen pertanyaan nih. Nah, Oke. pertanyaan pertama itu gimana sih cerita sepatu ini bisa sampai ke tangan Mas Abu buat akhirnya bisa di kostum? Oke. Jadi sepatu ini tuh sebenarnya sih tujuannya memang buat hadiah ya. Jadi kita tuh ada salah satu kru kita. Nah, dia tuh ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga ya, ibu karir ya sebutannya ya. Dia yang punya anak tapi kerja juga. Terus kan pasti hubungan sama anaknya ini kan nggak terlalu kayak ibu biasa ya, nggak yang deket banget. Tapi ya kita lihat effortnya, terus kita pengen nih kayak ngasih hadiah buat anaknya. Guys. Bentar. Kita kayaknya ada project baru deh. Apaan tuh, Boy? Ini sepatu mau di custom sih. Nah, jadi sepatu itu ketika sampai kita dapet, wah ini nih sepatu yang keren banget nih, punya momen yang saat kita tuh bisa nunjukin karya kreativitas kita, tapi bisa juga sebagai monumen mungkin itu buat anaknya, kenangan buat anaknya gitu. Kayak gitu. Tapi jadi tambah pusing ya, maksudnya dengan konsep yang kayak gitu, ini gimana nih biar ngingatin bahwa hubungan ibu dan anaknya ini juga, terus ketika dipakai sama anaknya juga oke, kayak gitu. Gimana nih? Ada ide nggak? Yang pasti kita harus bikin sepatu ini punya nilai sentimental. Yes, setuju. Apalagi kan ini buat dibikin hadiah juga. Oke, sentimental. Berarti emang dari salah satu kru ya. Tapi Iya. gimana sih tanggapan awalnya waktu pertama kali ngelihat sepatu before sebelum di customnya itu gimana sih? Kalau ngelihat tanggapannya sih, maksudnya sebelum kalau ngelihat sepatunya aja ya, sebenarnya biasa aja sih. Maksudnya kayak sepatu training biasa lah. Yang kalau kita anggap mau dikasih hadiah langsung, kok kayaknya biasa aja nih kalau sama kita. Kita yang salah satu pembuat custom ya, yang maksudnya berkreasi dengan sepatu, mau ngasih hadiah sepatu ini kok kayak kurang, rasanya kayak perlu ditambah sedikit twist lah. Nah, jadi pas kita ngeliat ada hal yang boring aja lihat sepatu ini. Warnanya putih abu, terus ada birunya. Kita dapet juga waktu itu kan ya kayak barang lama lah, old stock. Terus ini kayaknya barang baru tapi udah lapuk nih. Kayaknya ada perlu di custom kayak gitu. Tapi dari konsep itu langsung kepikiran gak sih mau diapain atau riset dulu nih dari prosesnya? Nah dari situ, jadi kan ketika kita udah ngobrol nih, kita udah ngobrol dapet ide kayak gitu, terutama ini kan memang idenya dari bareng ya, jadi dari tim bareng, terus dapat masukan kayak gitu, awalnya bingung juga. Cocok yang mana ya? Boy, mendingan lu makan dulu aja. Ntar, kita lagi. Ya udah. Pasti riset juga sih, jadi kan kita bakal nanya dulu nih ke ibunya, terutama si kru kita ini, kita tanyain nama anaknya pasti, terus kesibukannya apa, aktivitasnya apa. Dia BTW lagi SMA kelas 1. Jadi kebayang nih, maksudnya SMA kelas 1 mungkin anaknya cewek, terus aktif juga di OSIS. Nah, aktif di OSIS, jadi kita kebayang nih, kayaknya seneng bergaul, seneng ngomong di depan.
Kayaknya cocoknya kayak gini nih. Nah, awalnya kebingungannya di situ sih, jadi riset tentang karakter orangnya, terus ilmunya, terus nyari kira-kira yang bisa di custom tuh apa. Jadi awal-awal ya riset-riset dulu sih, pasti bingung-bingung dulu. Cuman sekarang udah ada konsep besarnya udah dapet. Tapi dari konsep itu ada ide-ide yang ditambahkan juga nggak dari hasilnya itu, hasil riset dan lain-lain. Dari hasil risetnya akhirnya kan kita ngerembuk bareng sama tim lagi. Oh, ada yang punya ide kayak gini, ada ide kayak gitu. Terus akhirnya sambil berjalan ide itu ada tambahan-tambahan lainnya yang akhirnya ternyata kita ngaitinya di sini nih biar lebih sentimental, lebih ada kesan, dapatlah emosinya tuh dapat dari situnya kayak gitu. Setuju sih. Tapi ini kan sepatu buat hadiah anak sekolah ya, jadi kayaknya perlu nambah PD juga deh. Iya sih harus. Ya berarti kita harus bikin sepatu ini jadi semenarik mungkin. Berarti kita harus bikin nyaman dan bikin menarik. Oke, setuju. Eye catching ya? Oke, eye catching. Nah, terus pas udah itu kita list nih. Jadi kita list kayak butuhnya ini nih, kita catat. Nah, dari situ kan udah at least kita udah punya udah punya patronnya ya, udah punya list yang bakal diubah seandainya nanti. Nah, dari situ kita rembukin lagi, hasil ngawang-ngawang aku kayak gini nih. Terus mungkin ada yang lain nambahin. Kayaknya kurang deh, coret, akhirnya dapatlah beberapa list custom yang bakal dilakuin. Baru dari situ tim yang bikin digital imaging ini melakukan hasil yang ini. Kayak gitu. Intinya beberapa kali revisi akhirnya fix kayak gitu. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu nih kan ada beberapa problemnya dari sebelumnya. Cuman akhirnya kayaknya kita bakal ngambil ke formula awalnya. Sorry Adi. Karena kita harus sesuai juga nih, nggak bisa paksain, sesuai sama budget. Terus kita juga jangan sampai ngasih harapan palsu ke customer. Pokoknya kita apa adanya aja, yang penting kualitasnya bagus. Problem solve, gimana? Setuju. Soalnya Aman. Oke siap. Nanti sekarang kita lanjut ke digital imaging ya. Yes. Oke. Nah, yang terakhir nih, dari proses customnya nih sekarang ya, ada tantangan atau kesulitan nggak sih selama customnya atau gimana gitu? Tantangannya ada beberapa sih. Oke. Kalau cerita intinya kayak tadi ya, jadi ketika kita dapet nih, pas mungkin lagi bingung nih, lagi termenung, lagi ngerjain tugas yang lain, tiba-tiba ada yang bawa sepatu, brok. Ini gimana nih kalau kita nih, tiba-tiba langsung buyar, ini gimana nih. Tapi itu bertahap, itu pertama ya cara nyari ide, itu tantangan di situnya. Gimana nih? kayaknya lo harus bikin keputusan deh dulu. Terus yang selain itu juga kendala kita di bahan sih pasti, kayak memastikan bahwa ini kayaknya bahannya bisa nih dipakai ini, dipastiin. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Guys, kayaknya soal buat sepatu yang kita butuhin nggak ada deh. Tuh gimana jadinya? Kalau kita pakai yang biasa aja, Tapi itu nggak cocok, beda sama uppernya. Emang desain apanya kayak gimana? iya bener ya, kita harus sesuaiin lagi nih. Terus yang ketiga, biasa mungkin ya ada kendala-kendala teknis dan di peralatan. Jadi pernah waktu itu si yang pembuat ini, si digital imaging ini, komputernya crash. Wah ini gimana nih? Tapi untung udah catat jadi lebih aman. Duh, nih laptop kenapa pengen crash segala sih? Waduh, Laptop itu mah gimana amal penggunanya. udah tungguin aja, paling bentar lagi bener. Lagian, hari masih panjang juga. Untung aja kagak mepet juga nih waktunya. Kampret. Kita ada beberapa tahapannya, jadi walaupun itu bisa, at least kita kejar, kita buru, akhirnya dapat keluar hasil si gambar visualnya ini. Secara umum ya, sampai terakhir nih kita tahap proses penggarapannya, beberapa tahapan kendalanya kayak gitu. Oke nih, jadi nggak sabar ngelihat afternya kayak gimana, mantap banget ya. Yuk kita langsung aja lihat nih video afternya kayak gimana teman-teman. Check it out. Yes, akhirnya nih sepatu dari review custom ini sudah selesai. Wow, mantap. Akhirnya. Kita buka aja langsung ya. Boleh langsung buka. Lihat ya. Oke. Kita buka ya. Mana ini? Gimana? Di sini, tahan. Loh.
Nggak ada, Pak. Kok kosong? Oh iya. Waduh. Kan sepatunya di sini. Oh, di sana. Waduh, Pak. Yang ini bukan ya? Beda ya? Beda ini, Pak. Waduh, saking banyaknya custom jadi lupa nih. Aduh. Beda. Salah. Ini kayaknya ini nih. Berarti ini ya? Oh, loh kok kebalik? Oh, kebalik. Nah, ini dia. Waduh, jadinya seperti ini nih. Buat teman-teman yang mau lihat dulu before afternya nih lihat beauty shotnya dulu nih dari sini nih sekarang. Wih, udah lihat kan kerennya kayak gimana? Wah, mantap banget sih. Bisa sampai kayak gini loh. Wah, tapi coba dijelasin dulu nih sekarang. Boleh. Bahan-bahannya apa sih yang diganti itu apa aja sih, Pak Agung? Coba dong. Ini itu sebenarnya hampir banyak sih yang diganti. Jadi kalau yang kita pertahanin secara umum kan sepatunya itu kemarin udah pecah-pecah ya, maksudnya kulitnya juga udah rusak. Nah, beberapa itu kita ganti yang pasti kelihatan tuh kulitnya nih. Di bagian depan nih udah berubah nih. Kita ganti kulit semuanya, full belakang juga. Yang dipertahankan itu bagian ininya nih, susnya nih. Biasanya kalau orang-orang yang mempertahankan originalitas katanya, jadi biasanya kita pertahanin, ada beberapa yang dipertahanin kayak gitu. Terus bagian dalamnya juga kita ganti. Intinya kita ganti dengan mesh jadi aman, warnanya juga kita ubah. Terus solnya juga kita ubah kayak gitu. Beberapa hal. Hampir ke semua aspek ya yang diubah. Bener. Tapi emang tujuannya pakai ini tuh kayak gimana sih, misalkan soalnya atau ininya tuh tujuannya tuh apa sih buat kayak gini? Coba dijelaskan Mas Abu. Jadi untuk sepatu ini karena kan memang tujuannya tuh pertama dibuat untuk perempuan ya, jadi untuk cewek benar. dan sekolah juga, dia masih sekolah jadi pelajar ya, kita gunain yang ibaratnya warnanya terus bahannya yang casual dan bisa dipakai sehari-hari lah, ibaratnya kita sehari-hari kayak gitu. Jadi yang pertama mungkin kelihatan nih, jadi agak-agak personalnya tuh kelihatan. Jadi di sini kita tambahin beberapa laseran itu mukanya. Oh, nih jadi. Jadi muka dari orangnya nih kita buat. Terus juga ada beberapa namanya, nggak bakal kelihatan sih. Jadi tapi kita buat agak lebih personal aja nih di sininya. Jadi nama si ininya yang untuk diberi hadiahnya. Terus ada juga quotes-quotes nih. Waduh, di belakangnya ya? Iya, bener. Tuh, ada gini ya. Mantep banget ini. Tuh, secara umum personalnya kayak gitu nih. Cuman kalau untuk fungsionalnya, ya, betul. Nah ibaratnya kita memang gunain yang nyaman lah dipakai. Kayak ini bahannya mesh, terus warnanya intinya kita kalau warna kita sesuaiin aja nih. Ibaratnya warna kita sesuaiin. Simple sih, bisa di repaint dan sebagainya. Yang paling awal itu kita pastiin bahwa ininya nyaman. Jadi kayak insole-nya kita pakai yang nyaman. Terus bagian samping-sampingnya ini dalamnya kita kasih busa juga biar nyaman. Serta sole-nya kita ganti. Kenapa pakai sole ini? Karena unik aja bentuknya kan. Kalau kita lihat tuh apa ya, ini tuh kayak kesan feminim, sporty. Kelihatan. Kayak gitu, terus kayaknya cocok nih. Terus biar nambah unik juga dari workshop nih custom, kita buat model tabi kayak gini potongan. Jadi ketika dipakai juga, oh ini sepatu apa nih? Jadi jarang kalau dia beli juga bingung kayak gitu. Siap. Gitu sih secara umum. Terus tapi ini soalnya tuh pakai soal apa sih, Kak? Ini itu kita ngambil dari sole-nya New Balance sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya ini penggabungan sih. Jadi kita gabung dua sepatu ya. Sebenarnya sole-nya kita pakai sole New Balance, terus yang ini kita pakai upper-nya dari Nike. Gitu. Jadi emang tujuannya untuk kenyamanan juga ya? Kenyamanan juga, bener. Luar biasa. Wah, pasti nih penasaran. Ini harganya berapa sih, Pak Boy? Wah, coba dong dijelaskan. Udah keren kayak gini, pasti ada harganya dong. Bener. Coba. Jadi kalau aku bagi ini mungkin dari ini ya, bagian upper atasnya, bagian sole, sama bagian si personalisasinya ini. Nah, betul. Sebenarnya yang mahalnya adalah kenapa? Adalah di bagian uppernya ini, karena kita hampir ganti full semuanya ya. Yang kita pertahanin cuma bagian si logonya ini. Betul. Nah, untuk sole-nya sendiri kita ambil kalau teman-teman punya swap sole sendiri itu biayanya sih 190.000. Nah, tapi kalau kita pakai punya kita itu biayanya 275.000. Itu untuk sole-nya. Sole-nya aja ya. Terus kalau untuk bagian personalisasi nih, biar lebih ini personalisasinya, bagian laser dan sebagainya itu biayanya 175.000. Terus tapi kalau untuk bagian ini kita ada tambahan bordir ya, bunga-bunga nih, biar unik.
Nah itu teknis saja sendiri itu biayanya 275.000. Oh. Oke, nah kalau mungkin nggak bisa detail satu-satu ya, terlalu banyak mungkin ya. Estimasi sih kalau kita nih habis untuk buat sepatu ini ya, dengan repaint, dengan personalisasi laser, ganti kulit itu biayanya 1.400.000-an lah. 1.400.000 udah satu sepasang. Udah sepasang. Mantap banget sih memang. Tapi harga segitu ngasih yang kayak enak banget kayak gini sih worth it lah ya. Iya banget. Worth it banget dong. Emang si sepatunya juga menunjukkan jadi karakter juga ya. Iya. Si anaknya ya. Wah luar biasa luar biasa. Tapi boleh sharing-sharing juga nggak sih manfaatnya custom tuh apa sih buat teman-teman di workshop nih? Boleh untuk manfaat custom ya. Sebenarnya manfaat custom kalau dibilang untuk ini ya, untuk kasarnya ya intinya memuaskan pemikiran teman-teman. Kalau teman-teman punya ide-ide yang luar biasa, bombastis, liar gitu ibaratnya, nggak akan mungkin dong dikasih sama brand Nike sendiri. Karena kan harus mereka produksinya banyak. Sedangkan kalau custom bisa dibuat personal, bisa dibuat satu orang beda-beda semuanya. Asli. Jadi ya manfaatnya itu. Jadi kalau kita memberikan ini sebagai hadiah, contohnya kalau saat ini ya itu jadi hadiah yang benar-benar personal. Bah, setuju banget. Kita bisa menjadikan value itu secara personal banget gitu Iya. ya terhadap sepatu. Wah, seru banget sih. Kalau orang-orang yang tertarik dengan dia memberi hadiah yang nggak akan ada orang lain yang mungkin bisa kasih mungkin, Iya. yang beneran memorable, jadi Yo, kenangan, wah itu jadi pilihan yang paling tepat sih. buat custom sepatu. Iya, Bener bener. banget. Tapi alur buat custom sepatu di workshop tuh kayak gimana sih? Coba dong dijelaskan. Boleh. Untuk alur kerjanya ya, maksudnya kita tergantung dulu nih. Jadi kan pasti teman-teman kontak juga kan, kontak ke nomor WA-nya biasanya kita. Ada nomor WA-nya dari entah Shoe Workshop, entah juga kita di Shoe Playground, atau sekarang kita lagi pengen branding ulang nih. Jadi tunggu aja ya. Nah itu bisa langsung WA, nanti ceritain aja nih pengen dibuat apa, ada sepatu apa misalnya. Karena custom kan bebas ya, maksudnya bebas banget, gede banget. Bisa kita buat dari awal, kita scratch dari awal, atau bisa juga teman-teman punya sepatu sendiri nih. Oh sepatunya ini memang udah berkesan nih di awal. Tapi pengen dipakai itu turunan dari orang tua misalnya, atau dari siapa yang pengen dia kasih lagi, yang dibuat dari fresh baru lagi. Nah itu ceritain aja semuanya. Nah nanti kita bakal brainstorming lah ibaratnya. Kita brainstorming, kita pikirin ulang kira-kira apa nih yang cocok. Biasanya kita kasih ide, bisa gini, kendalanya mungkin di sini. Atau kakaknya juga punya, oh kak saya punya referensi kayak gini nih, itu tunjukin aja, share aja kita. Nanti kita bakal kita lebur lah semuanya. Kita satuin, kita lebur sampai ada kayak gambaran kasarnya, desainnya kayak gini. Jadi emang Shoe Workshop itu menciptakan idealisme dari Iya, mau bener. custom ya. Bener. Wah, seru banget sih. Bisa ditambahin apapun ya di sini. Bisa banget. Wah, emang luar biasa sih. Nggak ada batasan. Nah, itu dia dari review custom episode pertama ini teman-teman. Gimana? Pada tertarik kan untuk custom sepatu? Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi deh di review custom selanjutnya. Dadah!